Frasa dalam bahasa Indonesia. Definisi. Definisi frasa. Frasa merupakan cabang kajian sintaksis yang lebih tinggi dari kata, namun lebih rendah dari klausa. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat tidak predikatif, menurut Krida Laksana 2008. Sedangkan menurut Ramlan 2001, frasa dapat diartikan sebagai satuan gramatik atau satuan bahasa yang berwujud dua kata atau lebih, yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa. Ciri-ciri. Frasa memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, frasa lebih tinggi dari kata, tetapi lebih rendah dari klausa. Kedua, frasa terdiri dari dua kata atau lebih. Ketiga, frasa bersifat non-predikatif. Keempat, frasa cenderung memiliki urutan kata yang tetap. Kelima, frasa dapat diperluas dengan unsur lain. Jenis-jenis. Jenis-jenis frasa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jenis frasa berdasarkan distribusi unsur pusat. Yang kedua, jenis frasa berdasarkan kategori unsur pusat. Jenis frasa berdasarkan distribusi unsur pusat dibagi menjadi dua, yakni frasa endosentris dan frasa eksosentris. Pertama, frasa endosentris dibagi lagi menjadi 3 bagian, yakni frasa endosentris koordinatif, frasa endosentris atributif, dan frasa endosentris apositif. Yang kedua, frasa eksosentris dibagi menjadi dua, yakni frasa eksosentris direktif dan frasa eksosentris non-direktif. Jenis frasa yang kedua, yakni berdasarkan kategori unsur pusat, yakni meliputi frasa nomina atau FN, frasa verba atau FV, frasa adjektiva atau FA, frasa numeralia atau FNUM, frasa keterangan atau FKET, dan frasa preposisional atau FPrep. Contoh frasa. Yang pertama, yakni contoh frasa endosentris. Frasa endosentris koordinatif memiliki hubungan yang setara dan ditandai adanya konjungsi dan atau. Contohnya, tua dan muda. Yang kedua, frasa endosentris atributif memiliki hubungan tidak setara dan tidak dapat disisipi kata hubung. Contohnya, sepeda baru. Ketiga, frasa endosentris apositif. Kedua katanya dapat ditukar posisi. Contohnya, Yogyakarta, kota gudeg, atau kota gudeg, Yogyakarta. Yang kedua, yakni contoh frasa eksosentris. Frasa eksosentris direktif, seperti di, ke, dan dari. Contohnya, di teras, ke pasar, dari sekolah. Frasa eksosentris non-direktif berupa artikula seperti si dan sang. Contohnya, sang pangeran, si pencuri. Selanjutnya, contoh frasa berdasarkan kategori unsur pusat, yakni frasa nomina, sawah ladang, ruang baca. Frasa verba, sudah tidur. Frasa adjektiva, sangat indah. Frasa numeralia, 3 ekor. Frasa keterangan, pada hari ini. Dan frasa preposisional, dari pasar. Selanjutnya adalah penjelasan terkait klausa dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yakni definisi. Definisi klausa. Klausa adalah satuan gramatikal berupa rangkaian kata yang minimal terdiri atas subjek dan predikat, serta berpotensi membentuk kalimat, menurut Krida Laksana 2011. Sedangkan Ramlan 2005 menyebutkan bahwa klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas subjek dan predikat, baik disertai objek, pelengkap maupun keterangan atau tidak.
Selanjutnya, ciri-ciri klausa. Klausa memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, setidaknya terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Yang kedua, klausa dapat menjadi kalimat jika diakhiri intonasi final. Yang ketiga, frasa klausa dapat berdiri sendiri atau tergabung dalam kata majemuk. Keempat, klausa pasti menyampaikan makna, informasi, atau aksi tertentu. Kelima, klausa dapat dimodifikasi dengan menambahkan fungsi sintaksis. Selanjutnya, yakni jenis-jenis klausa. Jenis klausa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, klausa berdasarkan strukturnya. Yang kedua, klausa berdasarkan unsur segmental. Klausa berdasarkan unsur strukturnya dibagi menjadi dua, yakni klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas memiliki bagian-bagiannya, yakni klausa versi dan klausa inversi. Klausa berdasarkan unsur segmental dibagi menjadi 5, yakni klausa verbal meliputi klausa verba transitif, intransitif, refleksif, dan resiprokal. Yang kedua, klausa nominal. Yang ketiga, klausa adverbial. Yang keempat, klausa preposisional. Dan yang terakhir, klausa numeral. Selanjutnya, yakni contoh klausa. Contoh klausa berdasarkan strukturnya. Yang pertama, klausa bebas. Meliputi klausa versi, yakni subjek mendahului predikat. Contoh, ruangan itu sangat besar. Kedua, klausa inversi. Predikat mendahului subjek. Contoh, sangat besar ruangan itu. Yang kedua, yakni klausa terikat. Memiliki unsur tidak lengkap, contohnya sudah pergi, yang dilambangkan sebagai predikat dari tadi siang, yang dilambangkan keterangan waktu tanpa adanya subjek. Yang kedua, yakni klausa berdasarkan unsur segmental. Meliputi klausa verbal, klausa nominal, klausa adverbial, klausa preposisional, dan klausa numeral. Yang pertama yakni klausa verbal, meliputi klausa verba transitif. Contohnya, nenek menulis surat. Klausa verba intransitif, nenek menangis. Klausa verba refleksif, contohnya nenek sedang berdandan. Klausa verba resiprokal dengan contoh, mereka bertengkar sejak kemarin. Selanjutnya, contoh klausa nominal, yakni petani, dosen linguistik, dan satpam bank swasta. Yang ketiga, klausa adverbial. Contohnya, bandelnya teramat sangat. Yang keempat, klausa preposisional. Contohnya, nenek di kamar, dia dari Medan. Yang kelima, yakni klausa numeral. Contohnya, gajinya 5 juta sebulan.